Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, bersama Bu Eli kita akan belajar tentang anabolisme. Apakah itu anabolisme? Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Salah satu proses anabolisme adalah fotosintesis. Seperti apa sih sebenarnya fotosintesis itu? Bagaimana tahapannya dan produk apa yang dihasilkan? Kita akan belajar bersama dengan Bu Elia. Silahkan mengikuti. Materi anabolisme, materi biologi kelas 12, semester 1, kurikulum 2013. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang menghasilkan energi. Ada salah satu contoh dari proses anabolisme adalah proses fotosintesis, di mana fotosintesis terjadi pada semua tumbuhan. Kita akan membahas fotosintesis itu terjadi di mana, apa tahapannya, apa yang dihasilkan. Sebelumnya kita lihat animasi ini dulu. Silahkan dicermati. Nah, ini tadi kalian sudah lihat animasi dari proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas daun. Di mana sih sebenarnya letak dari kloroplas? Kloroplas itu letaknya di dalam mesofil. Jadi kloroplas mengandung klorofil. Nah, klorofil itu berada di dalam mesofil daun. Di mana sih mesofil daun itu? Mesofil daun terletak pada jaringan palisade di sebelah sini, jaringan palisade. Ini adalah sel yang tinggi-tinggi, yang rapat. Kemudian selain itu juga terdapat pada jaringan bunga karang atau jaringan spon ya. Yang ada hijau-hijau ini adalah suatu klorofil. Nah, klorofil sendiri ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita zoom klorofil ini ya. Di mana klorofil itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah seroma. Seroma itu apa? Seroma adalah struktur kosong sebagai tempat terbentuknya glukosa. Yang kedua ada tilakoid. Apa sih tilakoid? Yang ada di sini ya. Tilakoid merupakan struktur seperti uang logam, tumpukan uang logam yang terbentuk dari lipatan membran dalam dari kloroplas yang berfungsi untuk menyerap energi cahaya. Yang ketiga juga terdiri atas grana. Nah, ini grana atau granum kalau jamak. Grana itu merupakan tumpukan tilakoid. Jadi yang bertumpuk-tumpuk akan membentuk suatu struktur disebut sebagai grana atau granum. Nah, kloroplas ini terdiri atas 3 bagian, yaitu membran kloroplas, membran luar dan dalam atau double membran, kemudian seroma, kemudian grana tersusun atas tilakoid. Tilakoid terdiri atas lumen dan membran tilakoid. Nah, di membran tilakoid itu terdapat fotosistem. Fotosistem ada 2 jenis, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang di dalamnya itu ada klorofil A dan B atau karotenoid maupun
protein. Nah, ini adalah struktur dari klorofil. Klorofil terdiri atas fitol dan cincin porfirin, di mana cincin porfirin ini ada dua pada C3, ini ada CH3. Jika di atas ini CH3 maka akan membentuk klorofil A, tetapi jika di atas ini terdiri atas CHO maka akan membentuk klorofil B. Emang apa sih bedanya klorofil A dan klorofil B? Klorofil A itu pigmen hijau yang menyerap cahaya merah dan biru atau ungu. Sedangkan untuk klorofil A ini aktif pada reaksi gelap. Sedangkan pada klorofil B ini dia akan menyerap pigmen berwarna hijau dan biru ya. Ini adalah struktur dari kloroplas yang terdiri atas fitol dan kepala porfirin. Nah, ini menggambarkan klorofil A, di mana klorofil A ini dia akan menyerap cahaya biru ungu ataupun merah, dan klorofil B atau yang hijau dia akan menyerap cahaya hijau dan biru ya. Sebenarnya selain klorofil itu tumbuhan tidak semua tumbuhan juga berwarna hijau, tetapi ada yang selain berwarna hijau. Itu karena dia mengandung karotenoid. Karotenoid itu memantulkan cahaya, bisa berwarna merah, jingga, kuning, itu misalnya pada bunga, pada buah maupun sayur. Atau juga ada yang disebut sebagai antosianin. Antosianin itu yang dia pigmennya berwarna merah dan biru, misalnya pada bunga. Kemudian ada juga yang namanya vicobilin. Vicobilin itu jika warnanya merah, biru, misalnya pada gangga atau cyanobacteria ya. Jadi tidak semua berwarna hijau. Kita akan masuk pada tilakoid ya. Kita akan masuk pada tilakoid. Di mana tilakoid itu terjadi reaksi terang. Apa sih? Di situ karena terdapat fotosistem. Fotosistem itu adalah senyawa atau bagian dari tilakoid yang berfungsi untuk menerima foton. Foton itu adalah cahaya matahari. Jadi nanti cahaya matahari atau foton ini nanti akan diterima oleh fotosistem ya, oleh fotosistem, sehingga akan elektronnya akan tereksitasi. Elektron tereksitasi akan menjadi potensial elektron yang lebih tinggi, dan elektron ini berfungsi menghasilkan ATP untuk proses fotosintesis. Ada dua macam fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini untuk proses fotosintesis ini terjadi dua tahap, yaitu tahap reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini adalah gambar dari membran dalam tilakoid, di mana di dalamnya tadi ada fotosistem. Ini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Reaksi terang itu disebut reaksi terang karena pada reaksi itu membutuhkan energi cahaya. Energi cahayanya dalam bentuk foton ya. Jadi foton ini akan diterima oleh fotosistem 2 maupun foton ini akan diterima oleh fotosistem 1. Ya, energi cahaya yang diserap akan mendorong elektron dari pigmen fotosintesis menjadi elektron tereksitasi, dan elektron tereksitasi ini yang akan dibawa oleh pigmen penerima energi cahaya ke molekul lain sampai ke klorofil A, karena di klorofil A ini terjadi proses reaksi terang. Energi ini nanti akan digunakan untuk membentuk, salah satunya adalah oksigen, dipakai untuk membentuk NADH, dan dipakai untuk membentuk ATP. Nah, oksigen, NADH, dan ATP itulah sebagai syarat nanti berlangsungnya reaksi gelap gitu ya. Ada dua jalur aliran elektron, yaitu ada jalur siklik dan jalur non-siklik, dan ada dua tipe fotosistem, ada fotosistem 1
Ini ya, fotosistem 1, di mana fotosistem 1 ini sebagai pusat reaksi untuk panjang gelombang 700 dan fotosistem 2 ini pusat reaksi panjang gelombang 680 nanometer. Nah, sebenarnya apa sih fotosistem itu? Fotosistem itu kumpulan dari klorofil A dan B maupun karotenoid yang berfungsi untuk menerima energi cahaya dalam bentuk foton. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu reaksi terang ya? Nah, ini. Tadi Ibu bilang bahwa reaksi terang itu terdiri atas dua, ada siklik dan non-siklik. Nah, seperti apa? Kita bahas ya. Ada foton yang diterima oleh fotosistem 1. Fotosistem 1 ini yang efektif atau pusat reaksi panjang gelombang P700 nanometer. Nah, foton yang diterima ini akan menyebabkan elektronnya tereksitasi sampai ke akseptor primer. Sampai di akseptor primer, kemudian diberikan ke viridoksin pirikoinon sampai ke kompleks sitokrom dan kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, karena kembali lagi ke fotosistem 1, maka tahap ini disebut sebagai siklik. Nah, pada tahap siklik ini, pada saat elektron sampai ke kompleks sitokrom, ternyata elektron ini mampu melepaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, jelas ya. Tuh, itu adalah siklus siklik atau tahap siklik. Nah, kemudian bagaimana dengan tahap yang non-siklik? Ini tahap yang non-siklik. Tahap non-siklik di mana foton atau cahaya itu tadi diterima oleh fotosistem 2 pada waktu yang bersamaan cahaya atau foton itu juga diterima oleh fotosistem 1 ya. Nih, pada siklus non-siklik diawali dari proses hidrolisis air. Diawali dari proses hidrolisis air di mana H2O ini akan dipecah menjadi 2 elektron, akan dipecah menjadi 2 H+ dan setengah O2 atau dilepaskan oksigen ya, atau dilepaskan oksigen. Oke. Nah, untuk fotosistem 2 ini, foton yang sudah diterima ini akan melepaskan elektronnya sampai ke akseptor primer, kemudian sampai ke fotokoinon, sitokrom kompleks, sampai ke fotosistem 1. Nah, di sini dia akan tereksitasi lagi ya, tereksitasi akseptor primer sampailah dia ketemu NADP plus reduktase. Nah, NADP plus reduktase ini yang akan mengubah NADP plus menjadi NADH dengan melepaskan ion H+. Nah, pada saat ini dihasilkan NADPH ya. Pada saat tadi elektronnya sampai ke kompleks sitokrom, ternyata dilepaskan ATP. Sehingga pada siklus siklik ini, apa saja sih yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah O2 atau oksigen, kemudian ATP, kemudian NADPH, yang nantinya senyawa itu akan sebagai syarat untuk masuknya ke reaksi gelap ya, nanti akan sebagai syarat masuknya ke reaksi gelap. Nah, seperti apa sih sebenarnya kok ada terang, kok ada gelap gitu ya? Reaksi gelap disebut reaksi gelap karena pada proses reaksi itu tahapannya tidak membutuhkan energi cahaya. Ada 3 tahap atau 3 macam fase pada reaksi gelap. Yang pertama adalah fase karboksilasi, yang kedua adalah fase reduktasi, yang ketiga adalah regenerasi. Seperti apa ini ya? Kita akan bahas. Untuk reaksi gelap, ingat ya, reaksi gelap disebut reaksi gelap karena prosesnya tidak membutuhkan energi cahaya. Nah, yang pertama reaksi gelap ini disebut juga reaksi siklus Calvin atau siklus Calvin-Benson. Ini terjadi dengan syarat jika ada ATP
jika ada ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Jadi itu syaratnya. Nah, reaksi gelap ini atau siklus Calvin ini dimulai dengan penerimaan CO2. Penerimaan CO2 oleh ribosa bifosfat atau RUBP yang nanti akan menjadi 6C yang sifatnya labil. 6C sifat labil itu akan diubah menjadi 3 fosfogliserat atau PGA, 2 fosfogliserat atau 2 PGA. Nah, fosfogliserat ini akan menjadi 1,3 difosfogliserat kalau ada ATP. ATP-nya berasal dari reaksi terang. Nah, 1,3 difosfogliserat ini nanti akan bereaksi dengan NADPH berasal dari reaksi terang akan menjadi fosfogliseraldehyde atau PGA. Nah, proses dari fosfogliseraldehyde menjadi PGA atau fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehyde ini disebut sebagai fase reduksi dengan syarat adanya ATP dan NADPH dari reaksi terang. Nah, kemudian PGAL diapakan ya? PGAL ini ada satu PGAL yang nanti akan berubah, yang nanti akan diubah menjadi glukosa atau ya nanti akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa ini nanti akan prekursor sebagai produk akhir. Kemudian bagi 5 PGAL nanti akan menjadi fosfogliseraldehyde. Ini akan membentuk RUBP kembali. Tentu saja bersama dengan tambahan energi atau ATP. Nah, adanya PGAL menjadi RUBP inilah yang disebut sebagai fase regenerasi. Sehingga di sini ada tiga tahapan ya di sini. Ada tiga tahapan. Yang pertama adalah karboksilasi. Karboksilasi itu adalah CO2 yang diterima oleh RUBP menjadi 6 PGA. Kemudian fase kedua adalah reduktasi. Reduktasi itu adalah dari 6 PGA plus 6 ATP menjadi 1,3 difosfogliserat plus 6 NADPH menjadi 6 PGAL atau 12 PGAL. 6 PGAL itu 1 PGAL nanti akan diubah menjadi glukosa ya, glukosa 6-fosfat sebagai prekursor produk akhir. Kemudian yang 5 PGAL nanti akan diubah kembali oleh proses regenerasi menjadi RUBP kembali. Sehingga jelas ya bahwa pada siklus Calvin atau Calvin-Benson atau pada reaksi gelap ini terjadi 3 tahap ya, terjadi 3 tahap. Oke, ini adalah ringkasannya. Tadi fotosintesis terjadi melalui 2 tahap, reaksi terang dan reaksi gelap. Disebut reaksi terang karena tahapannya adalah memerlukan energi cahaya. Di sini ya, ini terjadinya di mana tadi? Di tilakoid atau di grana, tilakoid yang bertumpuk-tumpuk atau disebut sebagai grana ataupun granum. Di mana di sini yang diserap adalah H2O atau air, fotolisis air nanti, di mana H2O atau fotolisis air ini nanti akan menghasilkan atau melepaskan oksigen. Setelah itu pada reaksi terang terjadi 2 siklus siklik dan non-siklik yang nanti akan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini sebagai syarat masuknya siklus Calvin atau reaksi gelap. Nah, pada siklus Calvin atau reaksi gelap ini tidak memerlukan energi cahaya, ini ada garisnya, tidak memerlukan energi cahaya sehingga disebut reaksi gelap. Nah, pada siklus Calvin ini yang diserap adalah CO2. Ada 3 tahapan siklus Calvin, yaitu yang pertama adalah fiksasi, yang kedua adalah
reduksi, yang ketiga adalah regenerasi, yang nanti menghasilkan gula atau glukosa sebagai prekursor produk akhir ya. Ini adalah reaksi dari fotosintesis 12H2O. 12H2O ini berasal dari mana tadi? H2O ini ada masuk pada reaksi terang, khususnya pada siklus yang ingat nggak tadi? Pada siklus non-siklik ya, pada siklus non-siklik. Kemudian 6CO2, 6CO2-nya masuk pada tahap apa? Pada tahap reaksi gelap. Ya benar, pada saat tahap reaksi gelap khususnya pada fiksasi karbon dia akan masuk. Kemudian dihasilkan glukosa. Dihasilkan glukosa di mana? Dihasilkan glukosanya pada reaksi gelap, pada proses regenerasi. Kemudian dihasilkan O2 berasal dari reaksi terang pada siklus non-siklik dan juga dihasilkan H2O. Nah, itu adalah proses atau reaksi fotosintesis, di mana pada reaksi fotosintesis atau laju fotosintesis itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor internal tuh ada hormon, ada gen, kemudian faktor eksternal sendiri misalnya ada konsentrasi CO2 ya, konsentrasi CO2, ada air, ada faktor cahaya, ada klorofil, kemudian unsur hara dan suhu dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari fotosintesis. Ini kesimpulannya bahwa fotosintesis terjadi melalui dua tahap, terang dan gelap. Terang itu terjadi di grana atau tilakoid, membutuhkan cahaya sehingga disebut reaksinya terang, dan yang diserap adalah H2O, prosesnya eksitasi elektron, transfer elektron dan fotolisis air, dan dihasilkan di situ ATP, NADPH dan O2 yang sebagai syarat masuknya reaksi gelap. Kemudian tahap kedua adalah gelap, di mana reaksi gelap itu tidak membutuhkan energi cahaya, terjadi pada stroma. Di situ yang masuk apa? Yang masuk adalah CO2, kemudian dibutuhkan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Di situ terjadi proses siklus Calvin, ada tiga, ada fiksasi, kemudian reduksi, kemudian regenerasi. Di sini menjadi PGA, PGAL, dan hasil terakhir adalah glukosa. Di mana glukosa ini sebenarnya ya, glukosa ini nanti akan diubah menjadi sukrosa dan pati. Di mana pada sukrosa pada siang hari ya akan diubah menjadi glukosa dan pati. Pada sukrosa ini akan mudah ditransportasikan, mudah dihantarkan. Sedangkan kalau pati itu berupa cadangan makanan, di mana pada pati itu senyawa pati kalau malam hari nanti baru akan diubah menjadi sukrasa yang nanti akan diangkut ke sel tumbuhan, misalnya seperti daun, seperti misalnya batang maupun akar, itu adalah glukosa ya. Nah, itu tadi kalian sudah tahu pemaparannya, apa saja sih tahapannya, apa yang dihasilkan, apa syaratnya sudah tahu. Terima kasih Ibu ucapkan, semoga tetap semangat dengan belajar biologi. Biologi itu asik, biologi itu mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.